Saya kan nanti bulan depan mau notis. Saya kerja di majikan baru ini baru 2 bulan, tanggal 8 April kemarin. Nah, tanggal 8 April, sekarang 8 Mei ya, berarti sebulan. 8 Juni besok berarti 2 bulan. Nah, pas 2 bulan itu saya mau ngajuin notis itu. Ini baru kerja, berarti nanti 3 bulan di sini saya notis. Terus saya pengen cari majikan baru. Nanti di sini Cina dulu, saya tunggu bisa di Indo gitu. Kira-kira gimana? Sebenarnya bisa. Jadi tapi gini, saya nggak mau ngomong bisanya dulu, tapi saya mau ngomong segala bentuk resiko ya. Saya ngomong dulu, menjelaskan dan mendudukkan persoalannya sampean kan. Jadi biar sampean tidak yang pertama kegirangan, yang kedua tidak siap dengan kondisi terburuk. Jadi Pak, kok putus-putus suaranya? sampean denger aku ngomong nggak? Nggih, gimana? Sekarang denger nggak? Soalnya sampean kan berisik karena sambil tandang gawe kan? Putus-putus suaranya jenengan. Suaranya sampean jelas loh, makanya sampean sinyale nyari posisi yang enak kalau mau ngejak ngomong. Nah, sampean ngejak ngomong aku tapi mau WhatsApp itu nggak jelas menurut saya. Makanya saya selalu kalau orang konsultasi aku yang ngerti keadaannya sampean, tapi kalau hal ini penting untuk dibicarakan, ayo kita berbicara dengan posisi yang enak biar penjelasannya itu nyampe gitu. Paham nggak sampean? Paham, dengar sekarang. Terus gimana? Jadi gini, sampean sudah ada record untuk finish 2 kali. Itu sudah rapot yang bagus. Ya kan? Itu yang pertama. Terus kalau sampean ingin cari majikan, kemudian sampean pulang Indonesia, ya hal itu nanti saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau proses, kita bisa memproses. Selanjutnya setelah diproses, nah kita tanya majikannya yang deal-dealan sama sampean, paham nggak? Ini karena faktornya sampean sama majikan. Kemudian sampean sama majikan, faktor berikutnya adalah imigrasi. Kan gitu tuh Mbak. Sedangkan sampean itu finish. Nah sekarang nge-break, ya kan? Dalam aturan bukan nge-break tapi notis. Ya notis itu 1 month kan. 1 month notis, sampean hari ini ngasih surat, bulan depan keluar. Dan itu kan inisiatif sampean, itu namanya break Mbak. Kalau interminate, majikan ngasih tahu sampean tanggal sekarang, bulan depan kamu keluar, itu majikan interminate. Tapi rata-rata kalau majikan interminate itu langsungan, ya wis gak apa-apa, aku kedendo bayar 1 bulan gaji, sampean langsung dikongkon metu ucul, tapi status gajinya sampean di bulan itu juga sampean berhak. Itu kalau majikan yang itu namanya interminate gitu loh. Tapi kalau istilah terminate kontrak itu putusnya kontrak kerja. Beda interminate, terminate sama break kontrak. Kalau break itu pihak sampean, pihak CCCC ini yang mau keluar di bulan depan. Itu namanya break kontrak. Jadi itu yang sampean harus pahami. Sampean sudah 2 kali finish loh soalnya. Masa istilah itu. Nah, sekarang solusinya adalah sampean nanti datang ke Jungwan, ya kan? Karena apa saya suruh datang ke Jungwan? Karena di sana bisa dibukain. Ada majikan apa saja, terus ditawarkan, sampean ngisi data, ya kan? Terus ditawarkan ke majikan sambil 1 month notice tadi. Nah, ketika ada majikan yang mau, anak ini finishnya taruhlah sampean dibilang finishnya bulan 3, padahal sampean break terus pulang ke Indonesia tenggang waktu berapa lama. Nah, di situ itu yang bisa dilakukan oleh agent. Nah, perkara nanti turun visanya dan tidak, agent hanya sebatas meyakinkan kemampuan sampean kepada majikan yang baru kan. Nah, sampean bisa pahami itu kan. Berarti yang bisa kita lakukan sebagai agent itu gitu. Setelah notis, setelah Cineng di majikan sini, kalau pun ada yang mau, saya pulang ke Indo, tunggu visa di Indo gitu Pak. Duh, iya Mbak, boleh. Tapi persoalannya adalah majikan ini gelem nggak gitu loh. Maksud nggak? Kan kita mau, nah kita kan cari majikan yang mau kan. Lah, majikan mau itu kan rekomendasi kan. Yang ngomong kan agentnya kan. Sampean kan meyakinkan sendiri ke majikan bahwa sampean bisa kerja, aku udah finish kok 2 kali kontrak. Majikan kan nggak punya data, iya kan?
Yang majikan percaya adalah agentnya tadi gitu loh. Paham kan? Okay. Nah, dari situ loh Mbak. Nah, makanya yang saya ingin sampaikan, kalau sampean punya keinginan yang seperti itu, kami tidak semerta-merta mematikan keinginan sampean yang begitu. Tapi silahkan datang, biar kami bisa merekomendasikan ke majikan mana. Kalau sampean datang kan sampean bisa cerita tuh sama agentnya. Aku 2 finish, majikanku awalnya kerja majikan pertama ini, kedua majikan ini, ketiga majikan itu gitu kan. Ibaratnya kalau 3, kalau sampean kan 2. Dari situ kan agent punya ceritanya sampean untuk disodorkan ke majikan. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, jadi sekarang sampean sudah bisa tahu jawabannya nanti apa atau masih belum jelas, piye? Dari Sudah jelas sih Pak, sudah jelas, semuanya tergantung majikan ada yang mau atau tidak gitu ya. Nah oke, saya terima. Terus kalau misalkan ada majikan yang mau, saya tunggu di Indo, itu gaji saya apa standar? Karena sekarang saya dapat gaji 6.500 sebenarnya. Tapi neneknya kayak orang gila Pak. Saya 4 tahun jaga lawyer, gak kuat banget. 2 tahun finish, ini saya nyerah kok Pak. Bener-bener nyerah saya Pak. Kerja mau masak aja diatur bawang harus 1, 2 berapanya semennya lomboknya semennya ditungguni ketika caranya masak kayak gitu Pak. Saya pun nggak boleh pakai air banyak-banyak, bekas cucian baju airnya suruh buat ngepel, godok banyu orang oleh kesuwe lah gimana maunya konteng tapi pakai apa-apa nggak boleh, pakai tisu mata uji buat di dapur buat ngelap ikan apa lah aku 7 bulan di sini itu baru tisu 7 bulan katanya cepet banget habis. Coba Pak, makanya sini juga majikan sini udah kontak-kontak pembantu itu udah 7 kali sebelum saya ini notis cuma kerja 6 bulan karena nggak kuat neneknya kayak orang gila kayak gitu. Kalau setiap hari muyat lauk kungian biasanya sapi ya gitu Pak. Udah? Boleh dilihat rekodnya majikan saya sebenarnya baik majikan saya anak-anaknya, tapi neneknya Pak kayak orang gila Pak. Oke. Gitu. Makanya anaknya berani bayar tinggi sampai 6.500 ke saya. Setelah saya rasakan, oh ini saya udah nemu jawabannya ternyata begini. Gitu nggak kuat saya Pak. Setiap hari dimarahin Pak kayak orang gila Pak. Saya kerja ini salah, kerja itu salah. Pagi-pagi bangun nyuci baju, udah dicuci pakai tangan, terus masukin ke mesin cuci 2 kali cuci, bersihkan Pak, dijemur, diambil lagi semua dimasukin mesin cuci lagi katanya nggak bersih. Coba Pak. Terus saya memang waktu interview sama majikan ini, saya nggak punya kamar, oke nggak apa-apa tidur sama nenek. Tapi saya bangun pagi 5:30, keluar dari kamar, terus neneknya keluarnya 6:30. Habis itu pintu langsung ditutup buat jemur baju, buka jam sampai masuk lagi nanti jam 11 malam, nggak diistirahatin sama sekali. Duduk sampai di dapur Pak. Gitu. Kalau masuk kamarnya kayak nggak boleh gitu loh Pak. Sampean butuh saya ngomong lagi nggak tentang curhatan sampean? Iya. Iya. Sampean sudah tahu jawabannya. Kenapa anaknya berani bayar tinggi? Ya karena memang yang dihadepin ya setengah manusia, setengah pikun, setengah lupa, setengah sesuatu yang serba rumit. Jadi, nah disinilah yang ingin. Terus pertanyaan saya, dengan kondisi seperti itu kan sampean sudah jelas keinginannya. The next one more notice kan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, sampean butuh apa dari saya? Penguatan mental atau saran terbaik atau apa? Biar saya pas seperti yang sampean mau. Semuanya. jadi lebih baik saya notice atau enggak gitu Pak. Ya, jadi gini. Kalau saya begini Mbak. Semuanya nanti akan kembali ke hati nurani sampean karena sampean yang jalanin. Di dunia ini semuanya no risk no gain namanya. Tidak ada risiko tinggi dan hasil yang tinggi. Dan sampean sudah menyatakan bahwa hasil tinggi. Kalau sampean tidak mementingkan uang dalam artian di 6.500 sampean mau yang standar 4.630, maka yang sampean lakukan juga standar. Tapi ketika sampean sudah di level 6.500, otomatis pasti permintaan akan di luar standar. Berarti kalau yang sampean sampaikan
tak apa-apa, sampean ngomong aja. Ya. Saya dengar. Jadi it's okay. Terus? Jadi artinya, jadi 6.500 itu sudah satu paket loro ati, satu paket ruwet, satu paket nangis, satu paket bingung, satu paket tertekan. Jadi itu satu paket. Nah kalau sampean mau menghilangkan paketan itu semuanya, balik ke paket standar ya sudah, gitu. Tapi kalau sampean siap, ya itu sampean lanjutkan karena kembali lagi itu sudah satu paket. Saya nggak bisa ngomong. Bahkan sampean sudah mendapatkan kesimpulan sendiri. Kalau sampean tanyakan saya notice atau tidak, saya akan berpikir kalau saya loh ya, tergantung sampean. Sampean butuh banget sama duit itu apa enggak? Satu. Nah, kalau sampean butuh banget, bisa nggak sampean kesampingkan sakit hati? Bisa nggak sampean tebalkan telinga? Bisa nggak sampean belajar untuk nggak ngereken cangkem-cangkeme majikan sing rowet gak karu-karuan? Kalau sampean itu bisa, maka reward yang sampean hasilkan, penghargaan yang sampean hasilkan ya senilai 6.500. Yang jadi repot itu begini mbak, kita pinginnya kerjaannya biasa, bahkan cenderung ringan, hasilnya luar biasa. Nah itu yang bingung mbak saya. Dari titik ini sampean bisa ngerti. Jadi saya pun membela seseorang atau ngasih tahu seseorang itu harus pada duduk persoalannya, bukan angger gitu loh mbak. Bisa dipahami. Nah, jadi nah gitu. Jadi kepala sakit pak. lah ya sudah. Kepala sakit karena setiap hari harus diomelin orang kayak orang gila gitu loh pak. Ya aku butuh duit gede tapi nek rasanya kayak gini ya sama orang yang kuat gitu lah pak. Oke. Kemarin 2 tahun pertama di Mongkok saya jaga kakek pak, semalam bangun 16 kali karena dia ketikun ya pak. Gugah ibaratnya tangi aku teguh guys 16 kali tercatat pak. Saya kuat habis pak. Tapi di sini pak, ini udah kontrak yang ketiga. Setahun pertama finish, 2 tahun yang kedua selalu cium kupengian. Di Lampung kemarin 2 tahun nenek saya sakit ginjal kanan kiri ada kantong putihnya, tapi saya kuat pak. Ini pak, aduh mental saya benar-benar drop banget. Ya wes. Itu berarti nilai bekerja di Hong Kong itu terletak di harga mentalnya ya, bukan kemampuan fisiknya ya. Iya, kalau mentalnya kuat ya. Memang sekali pak. Berarti ya sudah. Kita akhirin aja, kita pungkasin daripada kalau sampean masih mau curhat terus ya aku hanya dengerin, tapi sampean sudah tahu jawabannya. Aku nggak kuat, mentalku drop, silahkan datang ke Jumpan, ke kantornya Bandung Enterprise, sampean ceritakan rekod dan semua, sampean isi data, baru nanti biar diketemukan dengan majikan. Itu pun kalau sampean ngerasa bahwa sekali lagi Bandung Enterprise bisa dipercaya. Tapi kalau enggak, saya enggak harus berorientasi ke Bandung, sampean ke tempat lain juga enggak ada masalah. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan ke sampean, aku senang ada cerita dari sampean. Jadi ini juga buat masukan untuk nanti ke depan teman-teman, di mana bahwa yang nilainya tinggi itu bukan pekerjaannya tapi kekuatan mentalnya. Ya, gitu. Ya maksud saya kalau misalkan saya cari kerjaan baru nggak dapat 6.500 ya nggak apa-apa, ya minim 5.000 gitu lah pak. Ya. Gitu kira-kira apa masih ada ya pak, masih bisa pak? Kalau sampean pertanyaannya begitu ke saya, aku tak WhatsApp karo Gusti Allah dhisik. Kira-kira ben tujuannya sampean itu bisa dilancarkan ya opo. Ini bapak posisi di mana pak? Saya di Indonesia mbak. Di mana pak? Saya di Indonesia. Sampean pernah nonton videonya Bandung nggak? Yang cowok, yang laki-laki sama Miss Uni dan sama kontringnya, ya itu saya. Saya yang membuat konten-konten mbak. Makanya nggak ada masalah. Sekali lagi kalau permintaannya sampean begitu, yang hanya bisa saya sampaikan ke sampean, berdoalah yang rajin dan memohon maaf, ya berzikir agar supaya ketika sampean mengambil sebuah langkah untuk notice, sampean akan diketemukan dengan nasib yang jauh lebih baik. Kalau bicaranya urusan nasib atau takdir, itu kan sudah bukan di ranah saya mbak. Tapi secara proses tadi sudah saya sampaikan ke sampean. Agent hanya sebatas membantu mengenalkan ke majikan baru, iya kan? Kembali lagi, awake dhewe balik nanggone keputusane sing gawe urip, karena yang maha membolak-balikkan hati kan sing gawe urip. Mudah-mudahan dengan ketemunya Bandung, ya sopo sih gak seneng nek sampean iso di interminute atau ngebreak akhirnya
visane tembus, ataupun misalnya sampai mulai terus balik neh nang Hongkong dengan yang ngurusi Bandung, kan ya saya punya track record yang baik, ya semuanya senang. Tapi pada fakta dan kenyataan apakah dunia nanti sebatas apa yang kita pikirkan, ya kita harus berdoa toh Mbak, sama sing gawe urip toh, kan baliknya di situ aja sih. Nah, dari aku ngomong, sampean sudah punya gambaran, sampean sudah punya mau ngapain dan seperti apa mau melangkah, sudah bisa kan? Halo, Mbak. Oke, sudah punya gambaran kan? Sudah agak sedikit lebih lega kan? Bahwa seperti itu aja. Yang penting sampean tetap berdoa, yakinkan pada diri sendiri. Saya memang kurang berdoa banget sih. Aduh, ya jangan ngomong nek masalah itu jangan disampaikan ke saya, Mbak. Saya cuman berpikir bahwa di dunia ini sebuah masalah itu sebenarnya solusinya adalah bukan di orang lain. Solusinya adalah bagaimana kita berkomunikasi karo sing gawe urip to, Mbak. Solusinya ada di situ pasti. Nek semuanya dipasrahno, disemeleh ngono lho, Mbak. Nang sing ngancene wayahe. Jadi sampean dikasih cobaan hal yang seperti ini supaya sampean lebih semeleh, terus ben goleki DE sing gawe urip, ben goleki wis tak kei masalah ngene kuwi ben goleki aku. Ya silahkan itu sampean terjemahkan. Kalau aku selalu meyakini hal itu. Sudah bisa dipahami Mbak? Ada lagi yang ingin sampean sampaikan? Nggih, sampun atas kemauan. Terima kasih sekali sarannya, nasihatnya, masukannya ya Pak. Atur suwun sangat. Nanti saya coba berpikir ulang lagi. Kalau memang minat ya saya datang ke Junuan ya Pak. Siap. Kabar-kabar, kontak-kontak apapun hasilnya nanti, mau cabut mau enggak, saya jauh lebih senang. Tapi kalau sampean melupakan pembicaraan saya hari ini, saya jauh lebih senang. Pahalaku full, gak berkurang. Siap. Bangun. Siap. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.